Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan bab konstitusi beranggotakan Poppy Putri Pratama, Rafif Mafdi Muhammad, Resti Cynthia, Rizky Aji Pambudi, Salma Lailatul Maghfirah, dan Salsabila Layyinatus Sifah. Apa itu konstitusi? Konstitusi menurut para ahli, yang pertama, menurut Kamus Oxford Dictionary of Law, 1. Konstitusi bukan saja aturan tertulis. 2. Segala yang diatur tidak hanya berkenaan dengan organ negara dan fungsinya baik di tingkat pusat dan daerah. 3. Mekanisme hubungan antara negara dan warganya. Menurut Idewa Gede Atmaja, pengertian tentang konstitusi dibedakan menurut definisi dan konseptual. Menurut definisi dapat dikatakan konstitusi adalah himpunan norma atau kaidah konstitusi suatu negara yang menyiratkan bahwa konstitusi merupakan dokumen yang berisi norma atau kaidah-kaidah hukum untuk mengoperasionalkan penyelenggaraan kekuasaan negara. Sementara dari segi konseptual, konstitusi adalah norma atau kaidah hukum yang mengkaji teks yang tersurat dan tersirat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Menurut Carl Schmitt, konstitusi dibagi menjadi 3, yakni konstitusi dalam arti absolut, di mana konstitusi dianggap sebagai kesatuan organisasi yang mencakup semua bangunan hukum dan organisasi-organisasi di dalam negara. Kemudian konstitusi dalam arti relatif, di mana konstitusi dimaksudkan sebagai penghubung antara kepentingan satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Konstitusi dalam arti positif, di mana konstitusi dihubungkan mengenai ajaran tentang keputusan. Konstitusi dalam arti positif mengandung arti sebagai keputusan politik tertinggi yang berhubungan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan. Menurut Kenneth Clayton Weir, konstitusi digunakan dalam 2 pengertian, yakni yang pertama digunakan untuk menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan berbagai peraturan yang membentuk dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan. Kedua, konstitusi digunakan dalam pengertian yang lebih sempit, yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan peraturan yang biasanya dihimpun dalam satu dokumen atau dalam beberapa dokumen yang berkaitan erat. Terakhir, menurut Uhud Phillips dan Paul Jackson, konstitusi adalah suatu bentuk aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan yang menunjukkan dan mengatur susunan dan kedudukan organ-organ negara, dan mengatur organ-organ negara tersebut dengan rakyatnya. Ada tujuan dibentuknya konstitusi. Secara umum, tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya, melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa dan merugikan rakyatnya, serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Jadi, pada hakikatnya, konstitusi Indonesia bertujuan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara dengan berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan konstitusi menurut beberapa ahli, diantaranya yang pertama ada menurut C.F. Strong, tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenang-wenangan tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Yang kedua, ada menurut Bangir Manan, tujuan konstitusi adalah untuk mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan, sehingga di mana ada organisasi negara dan kebutuhan penyusun suatu pemerintah negara, maka akan diperlakukan konstitusi. Tentang badan yang membentuk Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 26 Mei sampai dengan 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Latar belakang terbentuknya konstitusi UUD 45 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi tampak tidak bisa ditawar-tawar lagi dan harus segera diformulasikan sehingga lengkaplah Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat. Tak kala UUD 1945 berhasil diresmikan menjadi konstitusi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI.
Lembaga negara yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan atas dasar atribusi kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada MPR dalam menetapkan Undang-Undang Dasar pasal 3. Yang kedua Presiden dan DPR dalam membentuk undang-undang pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Yang ketiga, Presiden dalam membentuk peraturan pemerintah dan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang pasal 5 ayat 2 dan pasal 22. Yang keempat, ada pemerintahan dalam membentuk peraturan daerah pasal 18 ayat 6. Hubungan pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuh. 1. Suasana kebatinan, maksudnya pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 meliputi suasana kebatinan dari UUD Republik Indonesia. 2. Cita-cita hukum, maksudnya pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 mewujudkan cita-cita hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. 3. Pokok-pokok pikiran dijabarkan ke dalam pasal-pasal, maksudnya undang-undang menjabarkan pokok-pokok pikiran ke dalam pasal-pasalnya. Latar belakang amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, UUD 45 memiliki kelemahan dan terlalu sederhana. Sebagai sebuah konstitusi yang dibuat secara darurat dan terkesan terburu-buru, UUD 45 memiliki kelemahan yang cukup mendasar. Kita ketahui bahwa UUD 45 yang hanya berisi 37 pasal itu terlalu sederhana untuk sebuah konstitusi bagi negara sebesar dan seberagam Indonesia. Hal ini bukannya tanpa disadari oleh para pembuatnya. Mereka berpendapat bahwa pelaksanaan UUD 45 bisa diatur lebih lanjut dalam UU. Kelemahan UUD 1945 yang lain adalah belum secara tegas mengatur kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, penghormatan HAM, dan otonomi daerah. Konstitusi kita tersebut juga tidak mengatur pemberdayaan rakyat sehingga terjadi kesenjangan ekonomi. Yang kedua, UUD 45 memberi kekuasaan yang besar kepada Presiden. UUD 45 jelas-jelas memberikan kekuasaan terlalu besar kepada Presiden. Setidaknya 12 pasal dari 37 pasal UUD 45, yaitu pasal 4 sampai pasal 15, memberikan hak kepada Presiden tanpa adanya pertimbangan. Presiden mempunyai hak prerogatif dan legislatif sekaligus. Dampak dari pelimpahan kekuasaan itu adalah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, munculnya kekuasaan otoriter, korup, dan menindas rakyat, serta menciptakan penyelenggaraan negara yang kurang baik. Yang ketiga, pasal-pasal UUD 45 terlalu luas. Sebagai sebuah konstitusi, UUD 45 selain sederhana juga hanya berisi pokok-pokok, sehingga harapannya segera ditindaklanjuti dengan undang-undang. Namun hal ini justru menetapkan UUD 45 sebagai sesuatu yang luas dan multitafsir. Oleh karena itu, kepentingan pribadi atau golongan bisa dengan mudah menyelinap dalam praktek pemerintahan dan ketatanegaraan Indonesia. Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang pertama, menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara. Yang kedua, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan maupun pelaksanaan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan maupun pelindungan hak asasi manusia bagi masyarakat. Yang keempat, menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern mengikuti perkembangan zaman. Yang kelima, melengkapi aturan dasar yang sangat penting bagi penyelenggaraan negara agar menciptakan iklim demokratis dan aman bagi masyarakat. Terakhir, menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa atau bernegara. Pasal yang diamandemen dalam Undang-Undang 1945. Yang pertama, ada pasal 5 ayat 1 yang berisi tentang hak Presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR. Yang kedua, ada pasal 7 yang berisi tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dan yang ketiga, ada pasal 9 ayat 1 dan 2 yang berisi tentang Sumpah Presiden dan Wakil Presiden. Untuk yang keempat, pasal 13 ayat 2 dan 3 yang berisi tentang pengangkatan dan penempatan duta. Yang terakhir, ada pasal 14 ayat 1 yang berisi tentang pemberian grasi dan rehabilitasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf.
Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.